teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Berjumpa dengan saya, Nurul Huda Lutfiah dari SMP Negeri 1 Elah Hilir. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang tak kalah menariknya dari Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Elah Hilir, yang berjudul Batu Umbong dan Sungai Petak Kelinci. Cerita rakyat ini saya ambil dari buku kumpulan dongeng yang berjudul Asal Usul Sungai Elah, yang ditulis kembali oleh Ibu Yusparina Sari dan diterbitkan oleh Forum Indonesia Menulis pada tahun 2021. Nah, teman-temanku semuanya, begini kisahnya. Pada zaman dahulu, tepatnya di tanah Lengkong Nyadom, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak. Anak mereka yang kedua masih dalam kandungan. Pada suatu hari, sang istri minta dicarikan seekor lempiau. Lempiau ini mirip seperti monyet, namun berbadan kecil. Suamiku, dapatkah kau mencarikan seekor lempiau untukku? Pada saat itu, sang suami sedikit berberat hati, karena apabila ia menuruti keinginan sang istri, maka ia akan meninggalkan istri dan anaknya dalam waktu yang lama. Bukannya aku tak mau menuruti permintaanmu, istri. Aku sangat khawatir terhadap kesehatanmu. Apabila aku tinggalkan pergi ke hutan dalam waktu yang lama. Namun, sang istri terus-menerus merengek kepada suaminya. Dan akhirnya, dengan berat hati, sang suami menuruti keinginan sang istri. Baiklah, istriku. Aku akan menuruti permintaanmu. Akan kucarikan seekor lempiau untukmu. Mendengar perkataan sang suami, berbahagialah hati sang istri. Namun, sebelum pergi meninggalkan keluarganya, sang suami berpesan kepada sang istri. Wahai istriku, sebelum aku pergi, satu permintaan, dan kau harus berjanji untuk mematuhinya. Janganlah kau keluar rumah sebelum aku kembali. Baiklah, suamiku, aku akan menuruti permintaanmu. Hari berganti hari, sang istri selalu setia menunggu, serta merawat buah hati mereka dengan penuh kasih sayang. Anak pertama mereka pun tak mampu menahan rindu kepada sang ayah yang sedang pergi berburu. Ibu, kapan ayah pulang, Bu? Aku sudah tak sabar ingin bertemu ayah. Sabar, anakku. Sebentar lagi, ayah pasti akan pulang dan berhasil membawa seekor lempiau yang besar. Sementara itu, di kampung seberang sungai, di tanah Kidambulu, sedang dilaksanakan pesta adat gawai besar. Pesta jelang pernikahan anak raja di kampung tersebut, yang akan dilaksanakan selama 7 hari 7 malam.
Sebelum naik ke pelaminan, sang gadis calon pengantin harus melaksanakan tradisi ngumbong. Ngumbong berasal dari kata nugumbong yang artinya bumbung. Bumbung yaitu bawah atap rumah betang tempat sang calon pengantin berdiam diri selama 1 tahun lamanya dan tidak boleh keluar rumah. Apabila tradisi ini dilanggar, maka akan mendatangkan malapetaka. Nah, oleh sebab itulah, untuk merayakan selesainya tradisi ngumbong, pesta pernikahan akan dirayakan dengan meriah dan ramai. Pada awalnya, sang istri sangat mematuhi wasiat suaminya. Suara pesta dan suara kentongan bertalu-talu berpadu menjadi satu, hingga suaranya terdengar ke tanah lengkongnya. Namun kali ini hatinya goyah. Tanpa berpikir panjang, ia pun tega meninggalkan anak pertamanya seorang diri di rumah. Dan ia pun nekat pergi ke tanah seberang. Sang istri benar-benar telah melupakan janji kepada suaminya. Sesaat sang istri tiba di seberang, ternyata sang suami juga tiba di rumah dan berhasil membawa seekor lempiang. Istriku, istriku, lihat apa yang aku bawa. Kau pasti menyukainya. Aku telah memenuhi permintaanmu. Istriku, istriku, mengapa kau tak menjawab sapaanku? Di mana dirimu? Kemana dirimu pergi? Istriku! Sang suami mendengar tangisan dari anak sulungnya. Ibu! Ibu, jangan tinggalkan aku, Bu. Aku takut sendirian, Bu. Wahai anakku, kemana ibumu? Ibu telah pergi ke pesta, Ayah. Apa? Pergi ke pesta? Beraninya kau melanggar janji yang telah kita sepakati. Kau akan merasakan akibatnya. Dalam sekejap, sang suami yang amat mencintai istrinya kini telah berubah menjadi benci dan dendam. Sang suami segera menyusul sang istri dengan membawa anak pertama mereka dan lempiau buruannya. Namun sebelum itu, lempiau buruannya itu ia pakaikan pakaian supaya bisa mengundang gelak tawa. Sesampainya di seberang, benar saja ia sedang melihat istrinya asik berpesta, tertawa dan berjoget bersama. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun segera melepas hewan buruannya itu. Karena panik, hewan mirip manusia itu pun ketakutan dan kebingungan, hingga ia berlari ke sana kemari. Dan benar saja, hal ini mengundang gelak tawa.
Mereka telah lupa bahwa menertawakan binatang akan mendatangkan malapetaka. Tiba-tiba mereka tampak ketakutan dan hiruk-pikuk berlari ke sana kemari. Tiba-tiba muka langit tampak menghitam, mencambuk warga kampung dengan kilatannya. Mereka pun berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Apa yang terjadi? Tolong! Seluruh seisi kampung berubah menjadi batu. Batu yang paling besar adalah batu umbong. Batu jelmaan rumah anak gadis yang melanggar pantangan. Pada saat kejadian, sang suami dan anak langsung meninggalkan kampung tersebut dan mengayuh perahunya hingga ke tengah sungai. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang seolah memberi petunjuk kepada mereka. Tetap lencanana! Tetap lencanana! Tetap lencanana! Dengan petunjuk dari burung gagak, akhirnya sang ayah segera memotong jari kelingking anaknya hingga mengeluarkan darah dan menetes ke dalam sungai. Sejak kejadian itu, sungai tersebut diberi nama Sungai Tetak Kelingking, yang artinya sungai potong jari kelingking. Sampai saat ini, batu umbong dapat kita jumpai di desa Lengkongnyadu. Saat matahari mulai terbenam, penduduk sekitar sering menjumpai keberadaan tangan yang seolah melambai meminta pertolongan. Dari kejadian ini dapat dipetik amanat berupa, jika kita menjadi orang yang dipercaya, maka kita harus menjaga amanah. Daun salam daunnya jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.